Hari ini, 1 Agustus 2022, Komisi Pemilihan Umum memulai tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Sejumlah partai politik baru ikut bertarung dalam pemilu kali ini. Apakah kemudian kehadiran mereka akan mengubah peta politik di tanah air? Bagaimana juga kemudian peluang partai-partai kecil dalam menggait suara pada pemilu mendatang? Kita akan membahasnya bersama peneliti utama BRIN, Siti Zuhro. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Wiwi. Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah baik. Mas Ferdi, apa kabar? Baik Mbak Wiwi, terima kasih Mbak Wiwi sudah menyempatkan waktu siang ini untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya. Karena hari ini kita memang ada hajatan di KPU yang perlu kita sorot beberapa hal. Langsung saja Mbak Wiwi, kita ingin melihat dulu. Anda mengamati tentu secara makro dulu. Konstelasi politik, dinamika politik jelang 2024. Apakah kemudian ada highlight yang mungkin Anda lihat menjadi perbedaan dengan 2019 lalu, Mbak? Iya, jadi ada tampilan yang berbeda tentunya. Kita melihat ada beda antara pemilu, ya prakondisi menjelang pemilu 2019 serentak waktu itu, dengan kita menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Jadi prakondisi yang terbangun saat ini kita sudah mulai bisa mendengarkan dari partai-partai politik gitu ya, kesadarannya tentang pentingnya ya untuk mewujudkan satu pemilu yang berkualitas, pemilu yang damai, pemilu yang tidak diwarnai oleh gitu ya, nantinya ujung-ujungnya jadi konflik. Ya, atau kerusuhan lah. Mereka sudah mulai menyadari itu betapa pentingnya menghentikan gitu ya politisasi sara, politisasi agama kan gitu ya. Bagaimana partai-partai sudah mulai ya tidak menggiring hanya satu atau dua pasangan calon, tapi kelihatannya sudah mulai menyadari pentingnya hadirnya gitu ya calon-calon yang berkualitas yang bisa dikompetisikan, dikontestasikan untuk Pilpres 2024. Nah, ini yang relatif menggembirakan kita semua sehingga kita tidak terpaku hanya dua pasangan calon head to head. Nah, ini yang mungkin menjadikan politik kita jauh lebih cair gitu ya dibanding dengan dua pemilu yang lalu-lalu itu yang menyebabkan head to head dan berakhir dengan satu kerusuhan, satu konflik, lalu berkepanjangan dengan adanya keterbelahan di tengah masyarakat gitu ya, pro kontra yang senantiasa muncul dan sebagainya. Lah itu yang kita tidak kehendaki. Saat ini kesadaran itu muncul dari para elit-elit partai dan juga digaungkan dengan sangat kencang gitu ya oleh publik akademis ya, dan demikian juga oleh aktivis-aktivis dan tentunya masyarakat luas. Nah ini yang kita mulai agak gembira sedikit gitu ya, bahwa kita menyongsong pemilu 2024 ini tidak boleh lagi didominasi gitu ya oleh tarikan-tarikan yang nanti ternyata menyesatkan kita semua. Karena apa? Nah, kita menjual isu-isu yang sangat tidak berkaitan dengan tentu kebutuhan KRI kita. Nah ini yang kita harapkan memang akan on terus, tidak masuk angin sampai menuju pemilu tahun 2024 itu, Mas Ferdi. Oke, artinya tone-nya juga cukup positif begitu ya, apalagi juga partai-partai baru, partai-partai kecil, katakanlah begitu juga muncul, membuat dinamika ini semakin seru begitu Mbak Wiwi? Betul, ya ini kebiasaan ya, menyongsong pemilu itu senantiasa diwarnai oleh munculnya partai-partai baru. Jadi bangkitnya partai-partai yang yang tidak masuk ke DPR itu, sekarang dia juga revival, lalu juga munculnya partai-partai baru gitu ya, baik itu partai yang bernuansa agama maupun partai yang tidak bernuansa agama yang kelihatannya kemarin itu sudah mencapai sekitar 37 ya, apa 40-an gitu. Jadi ini relatif juga cukup banyak ya menurut saya. Tinggal nanti kita mulai mengevaluasi gitu ya, apakah banyak partai seperti ini akan menghadirkan satu pemilu kita yang serentak nanti itu berkualitas kan gitu. Nah ini juga harus kita mulai evaluasi atau kita diksi ya ke depannya, sehingga nantinya kompetisi yang akan diikuti melalui pemilu legislatif itu betul-betul melibatkan gitu kan partai-partai yang tahu ya, ada partai yang sudah ada di DPR dan partai-partai yang yang dulu itu ikut tapi tidak
masuk satupun ya, tidak ada yang masuk di pemilu serentak 2019 itu, bahkan tidak ada yang masuk kan gitu. Nah ini juga akan menjadi catatan tersendiri menurut saya ketika kita menyongsong pemilu serentak di 2024 nanti itu, Mas Oke, Ferdi. Mbak Wiwi gini, kalau kita bicara soal partai baru, tentu juga beberapa dari partai baru ini juga masih partai-partai kecil ya. Kita lihat saja ada beberapa partai politik kecil yang kemudian ikut dalam kompetisi kali ini. Ada Gelora begitu ya, ada Pelita, ada Partai Pandai begitu. Publik melihat apakah kemudian peluang-peluang partai kecil ini bisa bisa menguntungkan atau memberi dampak terhadap kehadiran mereka dalam kompetisi di 2024 kali ini. Apalagi kemudian publik juga menilai basis dari partai-partai kecil ini kan juga basis umat muslim begitu. Iya, ini bagus pertanyaannya. Jadi menurut saya peluang itu diberikan ya, melalui kompetisi kontestasi itu diberikan kepada semuanya, termasuk partai-partai kecil baru gitu ya, kecil dan baru gitu. Masalahnya peluang itu bisa tidak digunakan secara seksama kan itu, secara efektif, secara produktif, itu pertanyaannya. Karena apa? Kalau partai Islam satu contoh gitu ya, dukungan partai Islam itu kan sebetulnya itu saja kan gitu. Atau mungkin berharap dari swing voters, tapi seberapa besar, berapa persentase dari total swing voters itu yang akan memilih partai Islam kan itu. Kalau kita melihat dinamika dari partai-partai Islam dari waktu ke waktu, ini memang tidak terlalu menggembirakan sebetulnya gitu. Yang duduk di PR saja gitu ya, seperti AB, P3, PAN, PKS gitu kan, mereka juga tidak menjadi partai besar gitu ya, partai tengah dan bahkan partai menengah bawah. P3 satu contoh ya, menjadi partai buncit untuk pemilu 2019 kemarin. Hasil dari pemilu 2019 kemarin itu menempatkan Pak P3 itu partai buncit kan gitu. Nah ini bagaimana prospeknya ke depan ketika ada partai daulat umat, partai umat, partai dakwah, lalu partai pelita gitu kan. Terus ada Gelora yang juga nuansanya sebetulnya pecahan dari PKS dan sebagainya. Jadi menurut saya ini akan menjadi tantangan tersendiri baik oleh partai baru tadi itu maupun partai Islam yang berbasis Islam tadi itu yang ada di DPR. Masalahnya bagaimana merebutkan ceruk yang sama tadi itu, gitu kan, dibagi kan istilahnya gitu. Jadi jangan sampai membuat partai yang berbasis Islam yang sudah ada di DPR tadi itu terpental, sementara yang ada di luar tidak masuk juga kan gitu ya. Nah ini juga berat sekali menurut saya karena untuk bisa memenangkan kompetisi dalam pemilu legislatif itu partai-partai baru ini paling kurang harus mampu menunjukkan basis masanya. Jadi infrastruktur politik yang akan diandalkan nanti itu di mana sebetulnya kan gitu. Basis masanya itu sebetulnya di mana saja adanya gitu. Tapi kalau hanya berharap dari swing voters ini berat sekali. Nah, unpredictable kan gitu ya. Karena swing voters itu moody secara politik kan gitu. Jadi mungkin animonya tahun 2022, 2023, apalagi 2024 akan beda-beda. Jadi moody tadi secara politik itu yang jadikan partai-partai baru sulit untuk menebak. Kira-kira mana ini kan ceruk-ceruk dukungan itu akan didapatkan gitu ya. Di pemilih itu. Nah ini yang sulitnya memprediksi karena kalau partai-partai lama seperti PDI Perjuangan, Golkar gitu ya, Gerindra dan sebagainya itu mereka sudah relatif memiliki pemilih-pemilih yang bisa dipetakan sejak awal kan gitu. Nah, kalau untuk potensi kehilangan presidensial threshold 20% ini terhadap partai lama ini juga ada pengaruh nggak sih Mbak Wiwi dari kehadiran partai baru ini? Itu ya. Jadi kalau partai-partai Islam ini katakan gitu ya, tidak tercerai-berai gitu ya, mereka bisa berkomitmen untuk mendukung partai yang sudah ada di DPR, katakan itu. Nah itu bisa diharapkan, predictable jadinya kan gitu. Tidak tercerai-berai seperti sekarang ini. Tapi kalau tercerai-berai, maka suara yang itu tadi itu fragmented, kan?
terbagi gitu ya, dengan sendirinya terbagi lah. Yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan partai yang sudah ada di sana justru terpental karena suaranya dirongrong oleh partai-partai kecil yang baru muncul ini, sementara partai yang baru muncul ini, yang baru terbentuk, partai baru, ternyata tidak bisa memenuhi PT pemilu legislatif. Nah ini juga sangat sayang menurut saya, jadi terbuang suara-suara itu. Nah ini juga jadi pembelajaran sebetulnya, menjadi satu tadi empirik yang sudah dibuktikan sebelum-sebelumnya, tapi ternyata untuk menjaga soliditas gitu ya, menjaga satu katakan kesatuan yang kontinem di internal partai itu tidak mudah, Mas, menurut saya. Jadi tidak mudah, oleh karena itu mengapa lalu ada friksi-friksi ya. Jadi menurut saya friksi yang akhir dengan terbelahnya partai-partai tadi itulah. Ini antara lain yang menurut saya akan tetap mendapatkan suara, tapi masalahnya apakah akan memenuhi kuota 4%, katakan itu. Nah ini yang terjawab kalau menurut saya, karena pemilu 2014 ya menunjukkan juga tidak ada partai baru. Bahkan partai lama itu pun gitu ya, itu ada 10 partai. Di pemilu 2019 malah terpental Hanura kan gitu ya. Karena apa? Karena ada friksi di internalnya. Lalu P3 mengagetkan juga ya, suaranya merosot tajam kan gitu. Nah ini termasuk juga Partai Demokrat merosot kan gitu. Nah hanya mengharapkan swing voters tadi itu menurut saya partai baru ini akan terbagi rata nantinya. Karena suaranya fragmented gitu, ya terbagi rata ya. Kalau terbagi rata ya sulit gitu mengharapkan itu. Nah ini yang mungkin ya jadi trial and error tersendiri oleh partai-partai baru, karena bagaimanapun juga mendirikan partai tidak bisa sekonyong-konyong langsung mengikuti pemilu. Dan itu sudah dikan ya, dengan tidak ada satupun dari partai politik yang baru, partai politik baru itu yang masuk ya dalam di DPR RI waktu itu, hasil dari pemilu 2019. Artinya kemudian tidak hanya menjadi ini ya pemenuhan formalitas saja begitu ya, Mbak Wiwi. Kita nanti bicara lagi soal bagaimana tantangannya terhadap soliditas partai ini dengan kehadiran juga partai-partai baru. Tapi nanti kita lanjutkan, kita break sejenak. CNN Indonesia News Report akan kembali usai jeda. Ya, kita lanjutkan kembali masih dengan Mbak Wiwi, tersambung ya Mbak? Ya. Mbak Wiwi, kita lanjutkan dialog kita. Tadi kan sempat kita singgung soal soliditas partai. Dengan kehadiran partai baru ini yang memang masih kecil-kecil seperti ini, taringnya memang belum setajam partai-partai besar begitu ya. Tapi kemudian apakah ini juga adalah momentum untuk melihat bahwa ada persoalan soliditas di internal partai yang kemudian juga dijadikan ceruk oleh partai-partai baru ini untuk mendapatkan voter begitu. Jadi tidak hanya soal swing voter saja yang diambil celahnya. Ini merespon ini bagaimana? Iya, tentu sebagai partai baru mereka ini satu optimisme gitu ya, memiliki optimisme yang tinggi dan merasakan adanya prospek ya bagi partai baru. Bahwa sebetulnya masyarakat itu kadang tidak percaya pada partai politik yang ada kan gitu ya, bahwa partai-partai yang sudah dipercaya kemarin dimenangkan dalam pemilu ternyata ingkar janji atau apa kan gitu. Jadi sehingga menimbulkan optimisme dan sebagainya. Tapi tadi itu dalam studi empirik justru menunjukkan bahwa sebetulnya partai-partai berakar tunjang atau partai-partai yang memiliki akar tunjang gitu ya, gitu di masyarakat, itu relatif pelaku pemilihnya itu tidak hanya tradisional gitu ya, tidak hanya rasional tapi tradisional juga kan gitu. Masih ada pemilih tradisionalnya itu kan gitu. Nah, sehingga infrastruktur politik yang sudah terbangun gitu ya, kepercayaan mereka
terhadap partai yang memiliki tadi itu masa yang kuat tadi itu. Nah, itu yang membuat mengapa partai ini masih dipercaya. Aneh juga menurut saya. Jadi, partai-partai lama yang sudah tokoh lama gitu ya, dan mampu mengatur gitu ya dengan masyarakat dan sebagainya, mereka masih punya pemilih-pemilih yang loyal. Itu yang disebut dengan pemilih tradisional. Malah mereka bisa mampu menambah jumlah gitu ya voters itu dengan menawarkan calon-calon legislatif gitu yang tidak sekedar populer gitu ya, tapi juga katakan yang diminati oleh rakyat. Jadi kompetisinya itu memang adalah seperti Nasdem dulu itu. Satu contoh ya, ini kalau diambil gitu ya. Nasdem itu sebelum jadi partai kan dia ormas dulu. Ketika menjadi partai politik itu kan ini kan keterpecahan dari Golkar sebetulnya, anaknya Golkar gitu ya. Sehingga relatif dia punya ceruk dukungan yang oke, punya infrastruktur politik yang sudah terbangun sebetulnya karena berhimpit dengan Partai Golkar kan gitu. Karena ketika kompetisi antara Pak Surya Paloh masih dengan di bawah Pak Abu bayang-bayang Rizal Golkar Bakri itu, begitu ya. kemenangan Pak Abu Rizal Bakri kan tidak terlalu telak kan gitu ya. Jadi itu yang dimanfaatkan lalu mendirikan itu kan, itu satu contoh. Nah itu masih di backup dengan media, di backup dengan mungkin pengelolaan partai dengan menjalankan satu sistem yang memberikan kesempatan peluang yang luar biasa kepada kader-kader dan sebagainya, sehingga bisa kecap, bisa mengejar ketertinggalan. Nah kompetisi yang dihadirkan oleh partai seperti Nasdem itu yang patutnya diikuti gitu ya, dipelajari oleh partai-partai politik baru gitu ya, bagaimana membangun infrastruktur politik yang sesegera mungkin untuk memuluskan gitu ya kemenangan dari partai-partai baru itu. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau Gelora, mampu nggak Gelora ambil ceruk dukungan dari PKS? Kan gitu. Oke, Mbak Wiwi. Kalau hanya sedikit saja, pastinya tidak bisa dia, tidak bisa goal kan gitu. Oke, tapi gini Mbak Wiwi, publik juga masih terus berpikir apakah kemudian kita ini memang butuh partai-partai baru begitu? Apakah plus minusnya apa sih sebenarnya dengan kehadiran partai baru ini? Karena kan kita selama ini kan cukup dengan kondisi partai-partai besar yang berlaga dengan komposisi yang bisa kita katakan ya itu saja begitu. Tapi dengan ada partai baru walaupun juga masih kecil, masih dalam bayang-bayang partai besar sebelumnya, ini ada nggak ya? Ada plus minusnya nggak buat kita? Iya, sebetulnya sisi positif ya. Kalau kita omongkan sisi positifnya, partai baru yang muncul ini baru lalu mengikuti ini, kalau dia mampu gitu ya memberikan, karena politik itu kan mensugesti, politik itu hadir dengan meyakinkan, dengan promising, menjanjikan kan gitu ya. Kalau itu yang bisa dihadirkan dengan bukti-bukti konkret, baik personalia, sistem yang dibangun, pendekatan kepada masyarakat yang intensif, dan itu tidak bisa dikejar dalam tempo 1 tahun 2 tahun, Mas Ferdi, itu tidak bisa. Dikejar hanya tempo yang menurut saya kan 5 tahun aja nggak cukup kan gitu lah itu. Jadi kalau sosialisasi partai yang disebut dengan kampanye politik ya, yang harusnya dilakukan oleh partai bukan karena menyongsong pemilu atau pilkada, tapi itu kebutuhan dari partai politik yang harusnya dipenuhi untuk mensosialisasikan siapa partai itu. Apa platformnya, apa ideologinya, apa programnya, dan sebagainya. Nah itulah yang disebutkan dengan kampanye politik yang dilakukan partai politik. Tapi bukan untuk menjual partai, tapi untuk mensosialisasikan dirinya, untuk membangun trust sebetulnya. Kan ya? Nah, partai-partai di Indonesia itu tidak sabaran. Lahir procot langsung ikut pemilu, kan gitu. Ini masalahnya. Jadi itu yang menyebabkan lalu tidak diakomodasi untuk sampai ke DPR RI. Sehingga ada satu partai politik baru satupun yang bisa muncul di DPR RI dari hasil pemilu 2019. Ini dengan kata lain, kalau kita ambil satu kesimpulan, bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia tidak
memerlukan partai terlalu banyak. Tapi kehendak dari masyarakat luas ini adalah bisakah partai-partai politik itu mampu membawa aspirasi rakyat, mampu mewakili ketika menjadi wakil DPR maupun DPRD. Itu satu contoh. Ketika menjadi eksekutif gitu ya, kader partai bisa mengeksekusi program yang oke. Nah, itu sebetulnya adalah menajamkan kepercayaan gitu ya, publik ya, bahwa partai sebetulnya amanah kan gitu. Partai ini betul-betul ingin dipercaya kan gitu. Nah, ketika tidak bisa dipercaya, munculnya partai baru, ini menjadi optimisme baru kan sebetulnya. Tapi ternyata karena sekonyong-konyong dihadirkan dan langsung mengikuti pemilu, nah waktunya tidak terlalu banyak untuk partai baru membangun gitu ya, tuh katakan gitu ya, baik sistem infrastruktur, personalia, siapa yang akan ditawarkan untuk dapil mana dan sebagainya. Itu pekerjaan yang luar biasa beratnya menurut saya. Belum lagi dananya kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut saya mungkin perlu dibenahi ya untuk Indonesia. Bangun partai politik berarti membangun satu aset negara. Bangun partai politik berarti membangun pilar penting, terutama bagi demokrasi kita. Gitu. Karena politik ini tidak bisa menjadi kepemilikan orang per orang, aset negara. Jadi karena itu kita dorong memang nanti pemberian dari negara tadi itu kepada partai-partai politik betul-betul signifikan. Nah sekarang sudah, cuman mungkin belum terlalu besar sekali kan gitu. Nah ini antara lain bahwa harapkan nanti ke depan partai politik menjadi aset negara, tentu harus dicocokkan dengan sistem presidensial kita. Apakah sistem presidensial kita ini mensyaratkan gitu ya, sistem multipartai yang ekstrim atau banyak seperti ini? Oh tidak, ternyata gitu ya. Karena kita inginkan ada fraksi di DPR itu ya 2 fraksi saja, fraksi pendukung pemerintah dan fraksi yang tentunya oposisi gitu lah, yang tidak di pemerintah. Jadi sehat di situ, ada check and balances nanti di internal DPR itu sendiri sebelum ada mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif. Itu satu contoh. Jadi kita harapkan ada pembenahan-pembenahan ke depan seperti menyongsong pemilu 2024 saat ini, mulai muncul dari elit-elit partai itu kesadaran bahwa jangan sampai pemilu itu menimbulkan kerusuhan atau bahkan memecah belah negara bangsa kita. Nah, itu bagus. Sehingga kompetisi yang akan dihadirkan janjinya itu kompetisi yang sehat. Kalau kompetisinya sehat berarti ini harus dikurangi, kan? Dan sampai memarakkan vote buying atau pelanggaran-pelanggaran pemilu yang distortif gitu ya, yang karena memang para elitnya tidak tahu menahu gitu ya, tidak mau taat gitu ya pada peraturan dan sebagainya. Lah ini yang mungkin relatif menggembirakan kita. Tentu kita optimis dengan semua yang akan terjadi ke depan, meskipun bukan berarti kita lepas tangan. Tetap saja kita harus kawal gitu ya, ketat bagaimana menghasilkan satu pemilu yang dengan kompetisi yang sehat tadi itu Mas Ferdi. Itu yang poin pentingnya di sana. Artinya kemudian edukasi politik menjadi penting ya Mbak Wiwi, tapi masih ada waktu untuk itu kurang lebih 2 tahun lagi? Iya, jadi menurut saya ini harus mintakan bahwa partai dalam membangun koalisi, dalam memunculkan pasangan-pasangan calon untuk pilpres nanti, juga untuk legislatifnya, jangan lupa, jangan pilpresnya saja, ada legislatif, bahkan ada pilkadanya juga kan gitu. Itu semua betul-betul dilakukan secara proper, persiapan yang cukup, dan tidak boleh sudah bernawa itu sejak awal gitu ya, sudah pokoknya menang gitu kan, sehingga menghalalkan semua cara. Lah kalau itu halnya ya kita teriakin bareng-bareng Mas Ferdi, jangan melakukan itu, karena ini mengancam persatuan negara kita, mengancam tentu gitu ya rasa keadilan kita kan gitu. Dan ini akan hadirkan satu pemilu yang tidak dipercaya, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah ini kita akan ada permaluan terhadap pemilu kita kalau kita menghalalkan semua cara menang gitu. Jadi ada gium ke depan itu, motonya itu tidak boleh pokoknya menang lagi. Jadi pokoknya menang, apapun cara akan
dilakukan, berarti menghalalkan semua cara, itu nggak boleh lagi. Jadi kita harus menegakkan hukum kita sebagai landasan kita melaksanakan pemilu itu. Nah ini yang peran penting dari media menurut saya sangat ini ya mengedepan ya. Karena bagaimanapun juga media lah yang teriak pertama kali gitu ya. Kalau ada perilaku dalam tahapan ini yang disensitifkan itu. Ini yang kita harapkan. Jadi mungkin pemilu kali ini adalah mengakhiri model sistem multipartai yang terlalu banyak ini, tapi yang kita inginkan adalah membangun partai politik gitu ya, bahwa pemilu-pemilu sudah menunjukkan kan banyaknya partai yang diinginkan rakyat, tapi adalah kualitas dari partai politik itu. Oke, menarik ya kalau kita lihat nanti bagaimana kemudian semua bisa bekerja sama begitu ya untuk menciptakan iklim demokrasi jelang 2024 ini. Dan yang juga menarik Mbak Wiwi berbicara soal keterwakilan perempuan dalam politik. Nah, apakah kemudian ada harapan dari parpol-parpol baru ini atau calon peserta pemilu di 2024 ini keterwakilan perempuan ini bisa muncul begitu? Apa kajian yang mungkin sudah Anda pernah lakukan? Betul, ini menarik sekali Mas Ferdi. Jadi tidak mungkin kita lepas tangan atau berharap begitu saja, nunggu-nunggu, tidak. Jadi memang harus disuarakan bahwa keberpihakan partai kepada kaum perempuan gitu ya, meletakkan perempuan-perempuan yang betul-betul gitu ya, berkualitas, punya potensi dan sebagainya itu sebagai caleg-caleg andalan. Bukan lagi ya diambil aja ala kadarnya, kalau nggak ada yang lain ya sudah saudaranya saja. Jadi sekedarnya. Yang penting memenuhi plafon kan gitu. Nah itu jangan dilakukan. Karena apa? Karena banyak sekali partai itu bisa minta katakan empatnya gitu ya. Sekarang ini melamar ke katakan organisasi perempuan, ke kampus kan gitu ya. Apa yang memang tertarik dan punya potensi dan sebagainya. Karena bagaimanapun caleg-caleg ini tidak sekedar mewakili partai, tapi dia akan bekerja untuk NKRI gitu loh. Nah ini yang harusnya menjadi semacam tanggung jawab moral dari partai politik ya, bahwa perempuan tidak bisa menunggu, tidak pemilu legislatif tiba akal, tidak seperti itu. Mulai 2022 ini udah terlambat sebetulnya. Dan saat ini itu sudah mulai ancang-ancang. Ngelamar kemana ini kalau di stoknya sendiri sudah tidak ada kan gitu. Nah ini segera mungkin karena perempuan-perempuan potensial itu tidak mungkin melamar. Masalahnya itu. Jadi mereka yang harus gitu ya. Karena menunjukkan empati keberpihakannya gitu ya. Dan sadar bahwa ada istilahnya kuota 30% tadi itu yang harusnya dikedepankan untuk perempuan kan gitu. Jadi proaktif dari elit partai politik, pengurus partai politik untuk mendekati ormas-ormas gitu ya, kampus-kampus gitu ya, komunitas-komunitas perempuan yang memiliki stok gitu ya, stok kader-kader yang bagus gitu bisa diunggulkan. Karena bagaimanapun juga menurut saya kalau model rekrutnya itu tiba pemilu legislatif tiba akal untuk merekrut perempuan, pastinya ala kadarnya. Akhirnya judulnya ujung-ujungnya adalah mengambil yang populer saja, yang punya uang saja kan itu. Yang terjadi tidak bisa bekerja maksimal di DPR. Jadi itu yang polanya harus diubah menurut saya. Yang potensial betul yang diharapkan memang akan bisa memberikan sumbangsi untuk NKRI, tidak hanya untuk partai. Jadi ketika dia mampu menunjukkan itu, mau tidak mau pengakuan terhadap dia sebagai kader kan gitu ya, tidak hanya nama dia sendiri, tapi pasti ada bendera partainya kan gitu. Nah itu pasti partainya terkena dampak positifnya kan itu. Nah ini yang kita harapkan partai-partai memiliki pola baru gitu ya, inovasi dalam melakukan pola rekrutmen di era digital sekarang ini. Jadi lebih turun langsung, lebih proaktif, adaptif gitu ya, dan mencari headhunters untuk legislatif khususnya untuk kaum perempuan. Oke, sehingga tidak didominasi terus oleh kaum laki-laki begitu ya Mbak Wiwi? Iya, headhunters gitu Mas. Oke, terakhir Mbak Wiwi, konsekuensi logis dari semakin banyaknya
partai yang muncul begitu adalah ke anggaran negara yang juga akan terbebani. Apakah Anda juga melihat seperti itu? Bagaimana kemudian juga selayaknya pertanggungjawaban beban anggaran ini yang diprediksi akan membengkak bagi rakyat? Iya, sebetulnya dana itu akan digelontorkan ketika partai mampu menunjukkan dia menang ya, dia sudah duduk di DPR itu. Jadi baru diberikan katakan dananya. Betulnya itu. Jadi dana itu akan digelontorkan ketika partai mampu membuktikan, menunjukkan gitu ya, bahwa partainya itu dapat berapa kursi dan sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi kalau kompetisi awal mungkin tidak didanai oleh negara. Gitu. Oke, baik Ya, kita. jadi tapi ya, target yang itu adalah pemilu serentak ya. Kalau kita berbicara pemilu serentak, itu berasumsi bahwa dengan keserentakan ini yang disasar itu sebetulnya antara membangun koalisi partai yang lebih relatif yang lebih permanen dan juga membangun partai politik yang lebih terlembagakan. Ini juga sebetulnya. Jadi dengan pemilu serentak itu mau tidak mau akan terjadi penyaringan, ya, difilter dengan alamiah kan, secara alamiah kan gitu, sehingga partai-partai itu tidak banyak lagi kan gitu. Mereka bisa memahami, menyadari bahwa posisinya sangat berat, sehingga memang hanya partai-partai yang memiliki gitu ya, katakan infrastruktur politik kuat dan sebagainya yang saya ceritakan tadi itu basis masanya yang terukur dan sebagainya, baru yang bisa menduduki DPR RI kan itu. Okay. Nah dengan begitu nanti akan tersaring ya dengan sendirinya. Setelah tersaring mestinya partai-partai politik di Indonesia itu segera membenahi diri untuk menyongsong nanti ya. Bukan kalau dekat 1 bulan mau pemilu, bukan seperti itu gitu kan. Nah itu yang kita harapkan, sehingga nanti bukan banyaknya partai yang ada di pikiran kita, tapi kualifikasi partai, kualitas partai. Dan partai itu dihuni oleh akan kader-kader yang nanti ketika duduk di DPR dan DPRD dan bahkan di kementerian dan sebagainya itu kader-kader yang handal. Jadi dia bekerja bukan untuk partai, untuk semata-mata partai, tapi untuk NKRI, itu yang penting. Jadi mengapa saya tekankan, karena kita ini harus membangun kita, bukan membangun partai saja, membangun NKRI kita melalui partai politik. Oleh karena itu partai politik kita itu harus inline kan gitu ya, dengan semua format yang dilakukan melalui NKRI, membangun NKRI ini. Jadi tidak bisa jalan sendiri, partai dengan yang rencananya sendiri, ini jalan sendiri, tidak bisa. Karena politik dipayungi oleh konstitusi kita. Konsekuensi logisnya dia menjadi asetnya negara, kan gitu. Nah ini yang harusnya disadari oleh partai-partai politik Indonesia, sehingga ketika dia mendirikan partai, kesadaran penuhnya ke sana. Bukan kepemilikan orang per orang. Bukan kepemilikan dinas. Gitu. Karena bagaimanapun juga kader-kader itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Dan ketika memimpin itu kepentingan nasional yang berbicara. Dan kepentingan hanya orang per orang, golongan atau sekedar partai tertentu, tidak bisa seperti itu. Oke, baik Mbak Wiwi, kita aminkan harapan-harapan baik itu, tapi kemudian dinamika masih terus berjalan. Apakah seseru itu begitu ya? Kita lihat nanti bagaimana pertarungan dan kompetisi ini bisa berjalan dengan baik di 2024 nanti. Terima kasih Siti Zuhro dari peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Report siang ini.